Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video kali ini. Jadi masih seputar Aerox ya, seputar modifikasi Aerox. Kalau kemarin saya udah sempat bahas mengenai shock breaker Aerox, kali ini saya akan coba bahas mengenai produk aftermarket lainnya. Kenapa sih produk aftermarket lagi? Karena saya tuh penasaran sebetulnya, di luar sana kan banyak ya orang jual produk aftermarket. Sebenarnya produk aftermarket tuh emang lebih bagus daripada produk bawaan standar pabrikan. Nah, jadi saya penasaran dan khusus kali ini saya akan bahas mengenai satu produk spesifik di sektor pengereman, yaitu selang rem. Yuk! Sebenarnya motor saya ini masih standar. Jadi bisa dilihat semua dari mesin standar. Terus dari pengereman itu juga masih standar semuanya kecuali selang rem ini. Jadi bisa dilihat master remnya saya juga belum pernah ganti. Minyak rem juga saya masih pakai sesuai standar pabrikan, yaitu DOT 3, belum di-upgrade. Terus apalagi? Cakram masih standar juga bisa kelihatan. Piston juga masih standar. Jadi murni di video ini saya hanya ganti selang remnya aja. Oh iya, TDR ini yang saya pakai TDR yang 37 inch warna silver ya. Saya rasa teman-teman juga semua udah tahu nih. Jadi tinggal di googling aja lah atau lewat online shop banyak lah yang jual. Jadi udah common lah di luar sana, udah umum ya. Jadi itu motor ini masih standar semua, hanya selang rem aja yang saya ganti. Dan kalau di luar sana kan katanya selang rem kayak gini itu punya material yang lebih kuat, lebih kaku ya, lebih tahan panas. Jadi pada saat tuas rem di atas kita pencet itu minyak rem dari master rem itu langsung menekan si piston tanpa ada delay karena melarnya selang ya. Kalau pabrikan punya kan itu selangnya bahannya karet. Katanya kalau dipencet itu suka melar, terutama dalam kondisi suhu yang panas ya. Kalau macet-macetan itu, kalau habis pakai ngebut mungkin ya, ngerem mendadak gitu kan panas. Dan kalau pabrikan punya yang karet katanya lebih suka melar. Dan kalau seperti TDR ini gitu katanya sih lebih kaku dan lebih nggak melar, jadi lebih efeknya akan lebih responsif dan lebih akurat pengeremannya. Nah, tapi itu semua teori ya. Jadi kali ini kita akan melakukan eksperimen untuk membuktikan teori tersebut ya. Jadi caranya gimana? Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya sudah set di track yang cukup panjang ini, ada kon di tengah-tengah, kon oranye gitu ya, ada dua kiri kanan. Jadi nanti rencananya saya akan memacu motor ini itu dengan kecepatan 30 km per jam. Nggak usah cepet-cepet ya, bahaya. Jadi kita 30 km per jam aja, nanti menuju ke tengah-tengah kon. Pada saat ban depan ada di tengah kon oranye tersebut, saya akan melakukan pengereman dengan rem depan aja sampai motor berhenti. Jadi nanti kita akan ukur jarak dari kon sampai roda depan pada saat motor berhenti. Jadi harusnya bisa terlihat tuh nanti jarak pengeremannya beda nggak sih selang standar bawaan pabrik sama selang aftermarket seperti TDR ini. Nah, sebelum kita tes yang TDR ini, kemarin kita udah sempet coba tes yang selang standar. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Oke, sekarang kita coba pengereman menggunakan selang rem standar dari 30 km per jam sampai stop. Nah, udah lihat kan yang standar? Sekarang kita buktikan. Kita coba tes yang TDR ini. Yuk! Let's go! Oke teman-teman, itu tadi hasilnya. Teman-teman udah lihat kan? Jadi gimana menurut teman-teman kalau dibandingkan selang rem standar dengan selang rem aftermarket seperti TDR ini? Jadi kalau dilihat hasilnya ya, kita review footage-nya dan kita coba ukur jaraknya. Sebetulnya secara jarak, jadi jarak dari roda depan ke kon selang standar dengan selang baru itu sebenarnya nggak jauh beda ya. Ada perbedaan, tapi kalau menurut saya pribadi itu tidak signifikan karena ya paling hanya
berapa senti aja gitu ya. Jadi nggak terlalu yang saya bayangkan gitu, kayaknya akan jauh banget bedanya, enggak. Jadi secara jarak, sekali lagi saya ulang, secara jarak dari hasil tes ala-ala saya, harusnya sih nggak terlalu signifikan ya kelihatannya. Nah, tapi saya mau note di sini, saya ini juga udah pakai sebelum saya tes di hari ini, saya udah pakai juga kan ya keliling-keliling, saya udah uji coba tes kena macet, ngebut, terus ngerem mendadak gitu ya. Di jalanan hari-hari lah, seperti yang kita tahu di Jakarta kan ada macet, ada jalan kosong ya, kita tahu lah. Jadi dipakai sehari-hari itu yang berasa banget itu adalah di tangan ya. Jadi di tangan pada saat kita pencet tuas rem itu feelingnya tuh beda. Bedanya di mana? Bedanya kali ini tuh berasa lebih akurat, lebih presisi, dan lebih langsung gitu ya. Jadi kita lebih pede lah pada saat melakukan pengereman. Dan ya bener aja ya, harusnya terbukti bahwa teorinya selang rem TDR ini, aftermarket seperti TDR ini lebih kaku materialnya, jadi tidak melar ya, cenderung tidak melar lah gitu dibandingkan dengan material yang karet seperti standar punya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebenarnya perlu nggak teman-teman ganti selang rem standar ke selang rem aftermarket seperti TDR ini? Kalau menurut saya kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Kenapa? Karena faktor pengereman tuh banyak ya, bukan cuma selang rem doang. Memang pada saat video ini saya buat ya cuma ngetes selang rem doang, dan hasilnya sih dari tes secara jarak teman-teman bisa lihat itu kurang signifikan ya, tapi secara feel oke. Jadi bisa lebih akurat, lebih presisi. Nah, jadi teman-teman yang merasa selang remnya kayaknya lemot gitu ya, apalagi kalau lagi cuaca panas, lagi ngerem mendadak gitu, agak lemot, nah teman-teman boleh coba ganti selang rem aftermarket yang materialnya lebih kaku. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa selang rem standar itu sudah oke, sudah bagus, ya menurut saya nggak ada alasan sih untuk ganti gitu ya, karena efeknya juga ya sedikit aja sih. Kecuali teman-teman mungkin ya kalau suka balap gitu ya, suka kebut-kebutan, tapi jangan di jalan raya ya, itu bolehlah dikonsider untuk ganti selang rem plus. Harus ada plusnya nih, plus yang lain-lain. Biasa kan orang ganti master remnya, oli rem, minyak remnya, terus ganti cakramnya, pistonnya lah, segala macam. Jadi nggak bisa cuma selang rem doang. Kalau mengharapkan sepakem-pakemnya itu harus ada produk-produk lain juga sih yang mendukung. Nggak bisa cuma selang rem aja. Itu dia teman-teman video kali ini. Jadi sudah lihat hasil tesnya seperti apa, kita sudah compare tes standar sama tes aftermarketnya. Jadi kalau saya secara pribadi sih sudah lumayan terjawab karena sudah ada tesnya. Dan semoga teman-teman di rumah juga yang lagi berpikir untuk merencanakan untuk mengganti selang rem aja bisa mendapat informasi dari video ini. Dan kan banyak ya di luar sana produk-produk aftermarket, jadi kayaknya bukan cuma selang rem doang. Coba teman-teman ada nggak saran buat saya, mungkin mau ngetes apa lagi produk aftermarket yang lain, boleh kasih ya komentar gitu. Dan kalau suka videonya boleh di like dong, kalau nggak suka nggak apa-apa, di dislike aja. Dan kalau yang mau ngikutin saya lagi boleh di subscribe. Jadi gitu aja teman-teman, thank you buat semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya.